chat segala macam, keren. Kasih Monggo. kelas dulu dong buat Pak Fajar, luar biasa. Kayak bawain acara lawak ya dari tadi ya. Biar semangat semua gitu, biar Gitu, kelihatan ya. udah semangat gitu. Emang spesial. Tahu-tahu udah niup balon aja ya. Oke, teman-teman semua selamat pagi. Boleh ketik di kolom chat semuanya pagi, 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 pagi. Biar semuanya semangat ya. Hari ini spesial saya bawa speaker khusus ya. Jadi bukan saya nih, ini sebelahnya nih. Nah, ini speaker khususnya ini. Mau disapa dulu? Pagi teman-teman. Pagi ya. Pagi. Pagi. Biasa kan saya sendiri. Pagi. Hari ini saya berdua. Nah, nggak usah dipegang-pegang aku nih. Ya, dari tadi saya dipegang terus ya. Hari ini kita mau sharing buat teman-teman, mungkin ada yang udah kenal, ada yang udah nggak mau kenal, nggak apa-apa. Yang penting saya tetap sharing ya. Teman-teman, saya percaya kalau kita hari ini kasih kesempatan buat ada di bisnis ini sebuah kebaikan, kemurahan Tuhan ya. Yang saya sharingin hari ini tentang keajaiban-keajaiban yang pernah terjadi dalam hidup saya sepanjang saya menjalankan bisnis ini. Ya, buat teman-teman mungkin ada yang merasa, oh, kayaknya saya join di bisnis ini tuh kayaknya nggak sengaja deh. Ya, sebenarnya saya juga dulu gitu, awalnya merasa nggak sengaja. Tapi setelah saya lihat perjalanan ini, saya malah merasa, wah, ini ya kalau misalnya nggak ada bisnis ini, mungkin saya juga kebingungan bagaimana menghadapi hari-hari atau tahun-tahun yang sebelumnya gitu. Makanya saya akan cerita 8 keajaiban pertama yang saya pernah alami gitu. 8 ya. Tadinya ada 21. Cuman saya pikir nanti bikin ini aja, sequel aja ya. Dan ini 8 keajaiban pertama yang pernah terjadi dalam hidup saya ya. Dari mulai pacar pertama, closing pertama, sampai terakhir itu perjalanan rohani yang pertama. Saya akan bagikan buat teman-teman semua ceritanya langsung dari pengalaman hidup kami yang kami berharap bisa memberikan satu dorongan ya untuk bisa menghargai bisnis ini lebih lagi dan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh ya. Dan ini yang langsung aja yang pertama ya. Jadi pacar pertama. Nah, kalau teman-teman lihat, ini orangnya masih sama yang difoto sama yang sebelah saya, ya. Jadi dia ini adalah pacar pertama dan terakhir. Jadi langsung saya nikahnya sama pacar pertama saya. Hari ini kita dikaruniai 2 orang putri, ya. Jadi, sama Kansa mau sapa uncle nanti? No. Nah, ini anak saya udah gede-gede ya. Dan waktu awalnya, kenapa ini saya menjadi satu keajaiban pertama? Kenapa? Karena ini tuh teman SD saya. Jadi teman SD, kemudian kita masing-masing pisah sekolah, lalu kita ketemu lagi di gereja. Jadi teman gereja sekarang jadi teman hidup. Nah, banyak orang yang merasa kalau dia itu beruntung dapetin saya gitu. Waktu itu saya juga merasa gitu, wah, kamu tuh beruntung dapetin aku gitu. Tapi waktu saya lewati perjalanan ini, justru saya malah berpikir kebalikannya. Sebenarnya yang beruntung itu saya. Waktu saya lewatin waktu-waktu yang nggak mudah, dia masih tetap ada, dia tetap dampingin, tetap support, terutama di bisnis ini. Ya, waktu di bisnis ini, buat teman-teman hari ini yang mungkin jalan ini masih sendiri, nah, coba dengerin sharing saya, amati ada hal yang mungkin bisa dipetik ya. Jadi waktu saya mulai join ke bisnis ini, sebetulnya dia belum mau awalnya. Nanti dia ada ceritanya ya, nanti saya kasih ke dia. Sampai akhirnya dia percaya, dia ikutin, dan dari kesepakatan dia mau jalanin bareng sama saya, itu yang mengubah keadaan-keadaan saya atau keadaan keluarga kami bisa berjalan sebaik hari ini. Gitu. Nah, saya berpikir kalau misalnya nggak ada dia, rasanya sih hampir mustahil
saya ada di bisnis ini, saya tetap jalanin mengembangkan bisnis ini, atau mungkin saya nggak bisa jadi pribadi yang sampai hari ini. Gitu. Orang kan banyak kenalnya saya. Istri saya orang nggak terlalu banyak kenal. Kalau kayak di One Vision, lebih tahu saya, lebih tahu Aau. Kalau Hani belum tentu semuanya tahu. Tapi nanti ada waktunya dia cerita, ya. Jadi kita hidup bareng, bisnis bareng, dan sekarang kita maksimal bareng. Saya mau mulai dari yang pertama. Saya taruhnya sengaja yang pertama, ya. Saya mau teman-teman di sini ada, kalau sekarang lagi sama pasangannya, ya, boleh say something nggak ke pasangannya? Ngomong sesuatu ke pasangannya, entah itu mau bilang terima kasih, mau itu bilang janji sesuatu atau apa. Pokoknya sekarang teman-teman ngomong ke pasangannya. Saya kasih waktu lebih baik. Teman-teman kalau pasangan di sebelah nggak apa-apa, keluar aja dari kursinya. Mendingan praktek sekarang gitu. Kalau ada pasangannya ya. Oke. Ini saya lihat, wah teman-teman nih semua aktif juga ya. Iya. Nah, di sini kita percaya teman-teman kita bisnis bareng-bareng berdua. Karena kalau misalnya kita sendiri memang bisa, tapi kekuatannya sendiri. Tapi kalau kita bareng-bareng itu kekuatannya ganda. Bukan ganda, tapi malah bisa triple, bisa 4-5 kali lebih besar gitu. Jadi pasangan itu salah satu support system yang kita bisa atau udah dianugerahkan dalam hidup kita. Yang belum pasangan gimana? Berarti harus cari sparring partner. Entah itu ke leadernya, entah itu ke teman satu timnya. Ya, oke. Saya lanjut ya, teman-teman ya. Nah, bagaimana kita menjalankannya? Ya, waktu kita sudah bareng, itu pasti ada gesekan. Nah, di gesekan itulah kita semakin dewasa, mau berubah apa enggak. Ya, saya cepat aja. Yang kedua itu cerita tentang closing pertama. Teman-teman, closing pertama itu selalu punya kesan atau punya pengalaman yang berkesan. Ya, jadi saya sama Hani itu sharing ke 7 orang, prospek ke 7 orang, lalu closing yang pertama. Ada orang yang lebih banyak, ada yang sampai puluhan, bahkan ada yang 100 lebih baru closing. Saya bersyukur di sharing ke-7 udah dapat closingan. Dan waktu itu yang saya sama Hani terima komisinya itu 75.000. Komisi pertama, closingan pertama. Ya. Dari mulai 75.000, waktu itu kalau ngelihatnya, ini kita kerja udah ketemu orang, kadang di PHP, kadang nggak direspon, komisinya cuma 75.000. Kalau lihatnya cuma begitu, pasti jadi down atau jadi kayaknya mendingan gua kerja di kantor deh. Kerja di kantor sekarang kan gajinya fix ya, gajinya tetap ya. Tapi saya bersyukur ya, waktu itu kita punya leader yang nguatin kita, visi bisnisnya jelas. Jadi 75.000 nolnya berapa? Mau ngetes nih teman-teman, walaupun videonya off tapi jarinya nggak off kan. Nah, 75.000 nolnya 3 kan? Ya. Ya, Jimmy thank you ya. Nah, yang lain karena udah dijawab, tetap jawab nggak apa-apa. Kita seru-seruan aja ya. 75.000 nolnya 3. Tapi saya bersyukur karena nggak berhenti, karena itu kan baru awal, baru mulai. Ya, akhirnya saya dapat yang nolnya 4, puji Tuhan. Dapat yang nolnya 5, puji Tuhan. Dapat yang nolnya 6. Sekarang lagi menuju yang nolnya 7. Kalau nolnya 7 jadi berapa teman-teman? Coba ketik, kalau nolnya 7 jadi berapa tuh? Hitung biar seger ya, jadi banyak ya. Hitung. Kalau nolnya 7 jadi berapa? Puluhan. Udah 700, betul. Kalau nolnya 7 itu udah 750 juta. Seperti yang para BOD ini sekarang sudah jadikan contoh. Saya percaya ini nolnya akan nambah terus. Dari nolnya cuma 3. Dan ini nggak berhenti kalau teman-teman sama saya jalaninnya dengan keyakinan. Ya, itu cerita closingan pertama saya. Ya, dan di dalam proses closingan itu adalah masa-masa yang nggak enak, ya. Jadi waktu itu pernah sampai, ini cerita saya, sebagian besar udah pernah dengar. Intinya saya prospek ke tetangga, buka sepatu dong masuk rumah,
keluar-keluar sepatunya nggak ada. Kenapa nggak ada? Ternyata sepatunya digigit anjing sama pemilik rumah. Yang bikin saya sedih bukan karena sepatunya digigit anjing. Tahu nggak teman-teman apa yang membuat saya sedih? Yang membuat saya sedih karena nggak closing. Kalau itu digigit anjing tapi closing, pasti masih semangat saya. Terus yang punya rumah nanya, aduh, oh sorry ya, sepatunya nomor berapa? Maksud dia mau gantiin. Kalau teman-teman jadi saya sebutin nggak nomor sepatunya? Enggak, pasti ya, nggak enak lah ya. Nggak enak. Dalam hati saya, kok jangan nanya nomor sepatunya berapa. Nanya aja tanda tangannya gimana. Maksud saya tuh gitu. Itu lebih mendingan daripada diganti sepatu. Tapi tetap, sampai hari ini nggak closing. Tapi itu pengalaman. Teman-teman, pengalaman kita ya di dalam menjalani proses ini, saya mau bilang bahwa kesulitan bukan penghalang, tapi jadi cerita indah. Dan ada dalam kurungnya, jadi cerita indah apa? Pada waktunya. Kalau apa? Kalau teman-teman jalanin terus, sampai hasilnya hari ini teman-teman bertahan dan jadi sharing yang indah buat orang lain. Kalau kita udah jalanin masa-masa yang sulit, tapi kita berhenti di tengah jalan, maka cerita itu nggak jadi cerita indah. Karena waktunya nggak ketemu. Jadi cerita indah pada waktunya. Kalau kita nggak terusin, maka cuma jadi cerita yang menyedihkan. Cerita yang membuat kita semakin down. Tapi hari ini semua kisah-kisah yang aneh-aneh ya, tim saya suka ceritain. Terus tim saya juga masing-masing punya cerita-cerita indah lainnya. Indah dalam tanda kutip ya. Karena setelah dia lewatin, dia akan bagikan buat teman-teman semua. Ya. Pilihannya di teman-teman. Hari ini yang udah jalanin, yang punya kisah-kisah yang seru, mau nggak dibagiin ke kita? Kalau mau, jangan berhenti, terusin. Pasti ada waktunya kita bagiin. Saya nggak pernah ngebayangin bahwa cerita ini akan saya ceritakan. Tapi yang saya ingat dulu, pokoknya kalau ada kejadian apa, dokumentasiin dulu aja deh. Dokumentasiin dulu aja. Ternyata waktu saya promosi, akhirnya dikasih kesempatan untuk sharing, cerita ini malah menjadi cerita yang indah. Pengalaman sepatu juga, ini foto yang berbeda. Jadi kalau dulu masih naik motor, hujan kehujanan, ya panas kepanasan. Ada satu waktu pengalaman, saya nggak bawa sendal, jadi sepatunya kebasahan. Setelah itu belajar dari pengalaman, besoknya saya bawa kantong plastik. Begitu hujan langsung disarungin. Cuman salahnya saya nggak lihat itu plastik warna apa. Saya bawa aja, merah putih. Dikirain mau 17-an ya, kayak Pak Fajar punya background ya. Tapi ini pengalaman yang hari ini saya nggak bisa ngulangin lagi, cuma bisa saya ceritain. Karena di dalam kesuksesan bisnis ini nggak ada rahasia, teman-teman. Rahasianya itu hanyalah tidak ada rahasia, semuanya dibuka. Kalau saya ngobrol sama istri, waktu saya lihat dia sesuatu kayak, dia udah deg-degan nih kayaknya nih. Saya mau ngomong dia udah deg-degan. Saya kalau lagi ngomong sama dia, saya lihat dia kayak lagi ada sedikit mukanya, raut mukanya berbeda gitu ya, muram. Saya tanya, kamu kenapa ya? Kata yang paling saya takut dia ngomong adalah, nggak kenapa-napa. Itu saya paling takut tuh. Karena teman-teman ngerti maksud saya ya, para suami kayaknya udah tahu nih. Begitu istri ditanya kenapa, dia bilang nggak kenapa-napa. Pasti kenapa-kenapa. Nah, karena pengalaman itu yang sering terjadi sama kita para suami atau orang pada umumnya, orang itu apalagi mungkin orang Indonesia, budaya timur yang nggak terlalu to the point. Jadi ketika dibilang nggak ada apa-apa, pikirannya pasti ada apa-apa. Nah, waktu jalanin bisnis ini, teman-teman tanpa sadar, ketika ditanya, suksesnya rahasianya gimana sih? Dibilang nggak ada rahasia. Cuman perlu lakukan aja, cuman perlu ulangi aja. Malah nggak dilakukan. Karena kita pikirnya pasti ada sesuatu nih, pasti ada rahasia nih. Sebenarnya nggak ada rahasia. Jadi keberhasilan kita di bisnis ini, rahasianya sebenarnya nggak ada rahasia. Cuman tiru aja, lakukan aja yang leader kita udah kasih, dan ikutin. Karena lewat kita ngikutin, di situ kita akan menemukan, oh ternyata di sini salahnya, di sini caranya, kita sendiri malah bisa mengalami keberhasilan itu. Ya, itu yang ketiga.
ya. Jadi chapternya ada 8 ya. Ini yang kedua, maksud saya ini ceritanya yang kedua. Saya nyontek dulu nih ya. Tadi kan chapternya ada 8 ya. Chapter pertama pacar pertama, kedua closing pertama. Nah, ini chapter ketiga nih. Trip pertama. Saya mau sharing ke teman-teman trip pertama saya waktu saya jalanin di sini itu adalah ketika saya dapat kontes ke Bali. Nah, ini trip pertama. Ini saya nih, ini yang depan nih. Ini depan ya. Memang cari posisinya yang gampang dilihat. Nah, teman-teman, waktu itu gini ceritanya. Jadi saya join bulan Maret, terus ini ada kontes. Sebenarnya kontesnya kalau nggak salah dari Januari ya. Dari kontes ke Bali itu targetnya 200 juta api. Nah, itu akhirnya dengan kemurahan Tuhan saya capai dalam 3 bulan. Itu adalah kontes pertama saya. Akhirnya saya dapat jalan-jalan dari Pru. Saya nggak pernah ke Bali juga waktu itu, terus dapat dari Pru, enak banget. Hotelnya bintang 5, waktu itu kayaknya di Hard Rock Cafe. Dan saya makin merasa, wah, saya kerja, saya kan latar belakang guru ya, guru, terus saya punya kafe, kayaknya nggak ada waktu lah buat jalan-jalan. Ini jalan-jalan dipaksa jalan-jalan untuk nikmatin holiday. Ya. Nah, teman-teman, saya mau tahu, kalau teman-teman punya kesempatan ya dapat kontes jalan-jalan, kira-kira teman-teman mau apa enggak? Ini pertanyaan bodoh, tapi saya rasa kalau teman-teman jawab akan menyadarkan kita sebenarnya kita mau nggak? Coba, kalau ada kontes jalan-jalan, ya mau nggak? Mau dong, ya mau, mau gitu ya, mau. Intinya ini sama kayak saya bilang ini sebenarnya pertanyaan yang nggak perlu ditanya, tapi semua pasti mau, ya. Nah, di Prudential udah nggak ada kontes kayak gini, udah nggak ada teman-teman. Jadi di Prudential itu semua kontesnya paling kecil Asia, terus Eropa, paling sedikit kan Korea. Di Prudential nggak ada, makanya One Vision adain, yaitu kontes yang namanya AAD Club. Dan kontesnya setelah saya lihat, ini kontes lebih mudah daripada kontes dari Pru. Kontesnya Labuan Bajo, ya teman-teman, 100 juta api plus 2 NAA. Kalau ada, teman-teman jangan tanyanya, jangan tanya, maksudnya pikirannya jangan, saya bisa nggak ya? Pikirannya gini, saya mau bisa, jadi saya mau belajar supaya bisa. Saya puji Tuhan udah dapat ya 1 tiket Labuan Bajo, Q kedua ini mau dapat tiket kedua. Saya rindu banget ya bisa ngelihat Labuan Bajo itu bisa penuh sama tim dari One Vision. Ya, kita udah lama kan nggak jalan-jalan. Yuk kita jalan-jalan bareng-bareng. Tapi jangan cuma ke mall. Kita bisa ke Labuan Bajo, kita bisa trip bareng, dan itu pasti akan ngerasain seru, rame-rame. Di sini apalagi ada juga ya yang pas join itu pas lagi pandemi. Pas lagi pandemi ini pasti nggak mau, maksudnya pengen pergi pun nggak bisa. Nah, ini pasti kita udah disetting kenapa di Labuan Bajo itu udah ada kompornya. Namanya Pak David Rinaldi. Jadi Pak David Rinaldi itu udah pergi duluan. Nah, dia itulah yang kasih kita clue. Labuan Bajo aman. Pokoknya di sana kan udara terbuka bebas gitu ya. Benar nggak Pak David? Pak David ada nggak Pak David? Kayaknya ada. Betul banget Bro Aau. Ah, cakep Pak David. Gimana di sana Pak David? Cakep. Cakep banget. Cakep banget ya. Udah nyampe sana. Iya udah nyampe. Ya, pokoknya itu keren banget ya. Pak David bukan cuma nyampe Labuan Bajo, udah nyampe London. Luar biasa nggak? Ya, itu dahsyat, luar biasa ya. Nanti kita akan dengar sharingnya sama Pak David juga. Nah, saya lanjutin lagi sedikit ya. Habis ini giliran speaker utamanya ya. Jadi ini dari Labuan Bajo, teman-teman ayo kejar sama-sama. Pokoknya kita bareng-bareng, tinggal tanya leadernya aja. Saya mau nyampe gimana caranya? Itu aja. Sisa 40 hari bisa. Karena tadi saya hitung-hitung Bali 3 bulan tuh 90 hari 200. Nah, ini harusnya bisa. Ya. Nah, ini kisah yang nanti istri saya bagiin. Oke. Kasih tepuk tangan dulu dong buat istri saya. Biar dia
semangat ya. Kalau Oke. dia semangat, saya happy soalnya. Thank you ya. Sebelumnya thank you buat kesempatannya, khususnya buat BOD kita ya, yang luar biasa sudah memfasilitasi kita luar biasa apa yang terbaik di tahun ini gitu. Thank you, dan ini sharing dari aku juga yang poin keempat ya, Al ya. Anak pertama ya. Istri saya ngomong, ketik dong di kolom chat. Kalau saya kata udah bosen. Yang mana nih? Yang ini ya? Perlu Ya, boleh. ini. Oke. Wah, ini udah pakai chatnya. Nah, stop sharing dulu. Oke. Ya. Jadi ketika kita memutuskan untuk judul temanya anak pertama, ketika kita memutuskan untuk memiliki anak dan proses memiliki ini struggle banget, khususnya buat saya ya teman-teman, karena saya itu kerjanya di bank yang jam 7 pagi itu harus ada di bank. Otomatis kita harus jalan kurang lebih paling cepat gitu ya, 6:30 udah harus jalan gitu. Dan biasanya pulangnya itu bisa di atas jam 7 malam. Dan memang cerita-cerita di lingkungan kantor saya gitu ya, di mana contoh si A gitu ya, baru hamil 2-3 bulan, ternyata keguguran gitu. Karena keletihan dengan jam kerja kantor. Juga saya punya atasan satu level di atas saya itu seorang wanita, dan udah lebih dari 4-5 tahun itu belum memiliki anak gitu. Suka ditelepon sama big boss gitu, jam 2 pagi dia suka sharing ke saya ya. Tadi malam di telepon gitu sama big boss gitu jam 2 pagi dan harus angkat. Wah, itu nambah buat saya secara pribadi tuh akhirnya saya memutuskan untuk mengundurkan diri di awal-awal saya baru hamil. Dan sebelumnya itu bersyukur gitu buat kehadiran Kosem dan Ciana ya. Tepuk tangan ya teman-teman buat leader kami yang luar biasa gitu. Sebegitu kekeh untuk kami bisa join bareng-bareng di bisnis yang luar biasa ini gitu. Sebelum saya memutuskan resign, mereka tuh udah datang gitu, kasih peluang di Business Pro, namun kita berdua belum memutuskan gitu. Tepatnya saya. Iya, saya udah. Saya mau. Tepatnya saya masih bimbang. Kenapa? Karena kalau di bank itu kan sebenarnya udah biasa jualan asuransi gitu. Tapi momok penjual asuransi itu meski pegawai bank rasanya tuh buat saya berat gitu. Jadi di bank meski udah jago jualan investasi, jualan tabungan, deposito, tetap aja asuransi tuh dicecer tiap hari gitu. Jadi buat saya memutuskan untuk masuk ke bidang asuransi lagi tuh lumayan butuh waktu ya teman-teman. Sampai akhirnya kita berdua decide. Jadi saat itu pikiran saya adalah oke, kita coba di bisnis asuransi yaitu Prudential gitu. Sambil hamil beberapa bulan sampai cukup besar ya, saya usahakan untuk tetap ketemu orang. Waktu itu zaman ketika kita belum kenal yang namanya istilah Zoom gitu ya. Kita belum kenal prospek via online gitu. Jadi satu hari awal-awal bisa ketemu 1-2 orang gitu ya, sampai bisa meningkat 3-4 orang kalau udah beberapa bulan. Keadaannya waktu itu nih teman-teman, AO itu belum full time, dia masih ada di sekolah gitu, menjadi kepala sekolah gitu ya. Sehingga pagi itu udah pasti AO pasti bawa motor ke sekolah gitu, dan drop saya ke rumah mama saya yang ada di area kota. Dan kerap kali saya harus menggunakan ojek gitu ya, atau kendaraan umum untuk bisa prospek gitu. Jika waktu ketemunya tuh misalnya pagi atau sebelum makan siang gitu. Kecuali kalau udah jam 2 gitu ya, jam 3-an baru kita biasa bareng-bareng, karena kan AU juga udah pulang dari jam kantor di sekolah gitu. Awal-awal prospek adik sendiri ya gitu teman-teman. Saya keinget perkataan leader yang memang ketika kita ikut training kita biasa diajarin, meskipun ke saudara sendiri kita seharusnya atau selayaknya prospek profesional gitu, market survei, jelasin betul-betul gitu, bukan langsung nembak gitu ya, gue tuh di asuransi gitu, gue sekarang udah ada di bisnis asuransi, lu masuk dong sama gue gitu. Kita nggak diajarin begitu ya teman-teman caranya, dan saya ikutin tuh teman-teman.
kayak ikutin gitu ya, walaupun di rumah, tapi tetap market survei, tetap jelasin detail ke adik sendiri gitu. Dan puji Tuhan pada saat itu closing gitu ya, 400.000 pada saat itu, dan lupa gitu, itu mungkin closingan aku yang pertama gitu. Kalau tadi kamu ngomongin closingan yang pertama. Itu pertama. Oh ini ya. Belum sepakat kita. Lupa soalnya masing-masing. Jadi semangat gitu, tiap hari coba prospek. Waktu itu masih pakai market survei, dan gak sedikit juga ya teman-teman ditolak gitu. Karena kita juga udah dengar sharing tiap minggu ada yang ditolak gitu ya, atau kata lainnya kita bukan ditolak, tapi kita ditunda. Jadi kita tahu nih bahwa secara konsep jelasin ke orang tuh simple, tapi ini bukan bisnis yang mudah atau bisnis yang instan gitu. Tapi kita percaya bahwa ini adalah bisnis yang worth it untuk kita perjuangin bareng-bareng. Yeah. Ya. Dari rencana lahiran normal anak pertama kami, namun hidup kan nggak selalu sesuai plan atau rencana kita ya teman-teman. Pada saat itu tidak memungkinkan untuk saya lahiran normal, terpaksa harus sesar gitu. Dan biaya dari 6 juta waktu itu yang normal gitu ya, lahiran normal, itu berubah jadi 15 juta gitu. Kita harus minta bantuan untuk Cici gitu ya, untuk bayarin selisihnya dulu nih Ci gitu, supaya kita juga bisa keluar dari rumah sakit. Lahiran bulan September anak pertama, tiba-tiba ada bonus dari Pro di bulan Oktober gitu, langsung kita balikin uang Cici gitu ya. Anak pertama kita terpelihara lewat income dari Prudential. Anaknya udah gede. Ya. Anaknya udah gede sekarang. Ya. Ini lahiran, ya anaknya udah gede. Ya, itu perjalanan anak pertama. Anak pertama. Terus chapter 5. Iya. Masih kamu. Oh, aku juga. Iya. Ya, ini adalah Star Club pertama gitu ya, cerita Star Club pertama. Oh, ini udah keburu gitu. Oke, saya stop share dulu ya teman-teman, supaya bisa cerita. Nah, kita itu selalu naik kelas nih teman-teman, jadi udah sekitar 3 tahun gitu ya, ada di Prudential, kita selalu naik kelas promosi setiap tahun. Beberapa tahun kita di Business Pro, yang kita selalu terima tuh promosi, naik kelas gitu. Satu lagi dapat yang waktu tadi AU cerita, yaitu dapat Bali waktu awal-awal jadi agent. Tapi kita nggak pernah prestasi selama 3 tahun berturut-turut. Tanya dulu nih. Iya, tanya. Yang udah pernah Star Club, komen aja yang udah pernah Star Club, komen dong di kolom chat. Yang sudah pernah. Kalau yang tanya belum pernah, nggak enak nulisnya ya. Yang udah pernah Star Club, saya gitu, yang udah pernah. Yes. Ya. Ayo. Saya. Banyak loh ternyata. Luar biasa loh. Yeay. Ayo terus yang udah pernah Star Club. Ayo. Dahsyat, luar biasa. Tuh teman-teman, berarti nggak susah amat lah intinya, orang semua pada banyak yang dapat ya. Oke, silakan. Oke. Jadi setiap kali ke kantor atau setiap kali teman-teman kayak hari ini kan kita dengerin power session, siapapun dia, Sunday Punch-nya kan ada ya teman-teman, di mana dia prestasi, dapetin prestasi A, jalan-jalan ke B. Wah, sampai satu kali saya udah nggak tahan ya teman-teman. Karena di momen power session hari itu tuh saya nangis bukan karena materi si speaker gitu. Tapi sebelum si speaker ngomong, saya udah nangis gitu di bangku sambil liatin Sunday Punch orang-orang setiap kali Sabtu. Karena ya ampun gitu ya, kayaknya tuh malu banget gitu. Udah bertahun-tahun nggak dapat juga gitu. Terus saya bilang sama Al, nggak perlu MC lagi deh gitu. Setiap kali soalnya MC selalu ngomong. Itu ngomongnya habis saya selesai tugas MC. Jadi saya habis nge-MC, selesai tugas MC dia ngomong gitu. Oh ini yang closing, siapa yang mau closing minggu depan, kan biasa MC gitu ya, gitu. Speaker kita luar biasa, siapa yang mau Star Club, double Star Club, sampai PCC. Aduh, saya nggak kuat tuh teman-teman. Saya bilang kita tahun ini harus gitu, harus, nggak ada kata nggak bisa gitu. Kita juga perlu jadi contoh buat
tim di bawah kita gitu, untuk kita tuh mampu berprestasi bukan hanya promosi gitu. Kita harus bisa menerobos tembok atau penghalang-penghalang kita dulu nih, baru tim kita bisa lihat ternyata bisa ya, ternyata mungkin loh untuk mereka bisa dapetin juga. Nah, kita mulai atur strategi, dimulai dari kita harus ngomong dulu ke anak-anak. Pertama kali saya ingat saya ngomong sama anak-anak, kita minta mereka juga support kita gitu, walaupun mereka masih kecil-kecil ya gitu. Waktu itu masih mungkin sekitar ada yang 3 tahun, ada yang mungkin 5 tahun ya gitu. Jadi kita kumpulin mereka gitu ya, kita ngomong ke mereka bahwa kita lagi kejar target nih, kita lagi kejar tujuan yang ada dari kantor gitu. Dan setiap pagi kita doain bareng-bareng, kita walaupun anak-anak waktu diminta buat doain yang masih lari sana, lari sini, lari sana, lari sini, tetap kita doain aja. Ayo kita sama-sama doain gitu, biar bisa dapet. Kita mulai atur schedule kita. Saya yang pada saat itu baru mulai belajar gitu ya, naik mobil sampai beraniin diri gitu, bawa mobil ke Tanah Abang gitu. Pulang-pulang mobilnya sampingnya putih ya, bukan semuanya yang putih, tapi sampingnya doang. Kenapa? Karena keserempet tembok gitu. Ya puji Tuhan sih teman-teman ya, cuma mobilnya aja. Perjuangan demi perjuangan kita lewatin gitu. Kita bisa ketemu orang, bukan lagi udah janjian di tempat makan atau restoran. Kita sampai minta dia masuk nih ke mobil kita, saking orangnya juga udah mepet, nggak bisa keluar kantor, tapi kita juga udah janji sama dia. Akhirnya dia masuk ke mobil kita prospek di mobil, gitu. Kita prospek di mobil dan tangan nggak boleh keluar. Ya, kita udah kunci. Dan closing ya, puji Tuhan teman-teman. Kita buat janji satu hari itu bisa 5 orang mungkin ya. Waktu itu belum ada Zoom, jadi setiap satu tempat ke satu tempat lain kita mesti atur jarak kita, waktu kita, makan kita gitu ya. Kita padetin waktu kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Sampai makan aja kita di mobil tuh gantian sampai ke tempat tujuan. Sampai kalau jam 7 misalnya, in case kita masih udah selesai gitu ya, kita harus ketemu 1-2 orang lagi nih gitu, minimal, karena masih ada waktu bisa ketemuin orang gitu. Kita juga percaya di hari-hari itu keajaiban Tuhan tuh Tuhan sediain gitu ya. Take action, miracle happen. No action, nothing happen gitu. Di waktu itu kita berjuang sampai titik bulan Desember habis-habisan. Kita ada pergi jalan-jalan di bulan Desember akhir. Karena itu kita udah plan ya dari September kita habis-habisan. Waktu itu saya berpikir Desember ya udah kita jalan-jalan sebagai quality time kita di akhir perjuangan kita. Ternyata teman-teman di akhir kita di bulan Desember pun kita proses masih belum selesai gitu. Di detik-detik akhir kita masih di bandara, kita masih kejarin tuh yang dikit-dikit kita masih kejarin sampai kita tutup bener-bener kelar gitu. Ya dengan kemurahan Tuhan juga. Akhirnya ya teman-teman juga nggak lupa support dari leader kami yang luar biasa, Kosem, Ciana, Ko Thomas, Civan, gitu. Tepuk tangan ya. Ini harus nih. Teman-teman boleh nggak support? Mereka luar biasa banget gitu. Di saat kami mutusin untuk mau kejar, mereka ada. Dan di hadapan mereka juga kita komit gitu, pengen kejar, pengen dapetin gitu. Percaya banget doa mereka itu kekuatan buat kami bisa menerima Star Club pertama kami. Amin. Kamu boleh minum dulu. Oke. Ini teman-teman tadi ini ya yang lecet-lecet ya. Terus ini kita makan gantian. Jadi kalau saya lagi nyetir dia yang makan. Kita nggak bisa makan di tempat karena kalau makan di tempat pasti makan waktu paling kurang 1 jam lebih lah. Ya, mau parkir sekarang. Jadi kita makan gantian ya. Ini pas saya lagi makan. Pas dia nyetir, saya makan. Pas saya nyetir, saya makan juga ya. Saya makan terus pokoknya. Nah, ini yang waktu cerita di bandara ya. Sebenarnya hitungannya udah beres. Cuman nggak tahu gimana, pokoknya nyempil lah. Akhirnya ini di airport nih. Ini di airport Bali ya. Iya, ini airport Bali nih, kita belum balik, kita kontak-kontak orang buat janji, buat ilustrasi supaya nyampe Jakarta kita langsung bisa prospek lagi. Ya puji Tuhan ya, akhirnya kita achieve ya. Ini di tahun yang sama yang kita lagi mau Uber ya.
Ini foto Mas. Ini yang fotoin Civan Fan. Jadi bukan Civan Fan nggak ikut, dia yang fotoin kita, gitu ya. Terus, nah ini kira-kira kondisi kita waktu itu. Jadi saya kasih tunjuk angkanya biar teman-teman yang lagi ngejar-ngejar. Yuk, ada 40 hari. Semangat, 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 ya. Ini 1 November, Star Club pertama kali kami waktu itu kejar Star Club 400-an lah. Ya, sekarang kan 700 ya. Ya, inflasi ya udah 5 tahun yang lalu. Itu dalam waktu 2 bulan kita bisa dapat 300 juta api. Bukan karena kita hebat, bukan. Sama sekali enggak. Kita itu nggak ada kayak kelebihan apa gitu, enggak. Ya, kita lakukan semua itu udah pasti kemurahan Tuhan. Kita yakin banget kalau Tuhan nggak buka pintu pun nggak mungkin bisa. Tapi yang kita bersyukur, keyakinan itu nggak padam, nggak hilang. Jadi kita masih terus kerjain. Jadi hari ini teman-teman penting banget 40 hari terakhir ini bagaimana teman-teman melihat situasi. Karena ada banyak orang yang 40 hari terakhir itu ya udah loss aja tahun depan deh. Nah, kalau mentalnya kayak gitu, tahun depan akan gitu lagi. Tapi kalau mentalnya tahun ini kita ngejar semaksimal mungkin, hasilnya nanti gimana, lihat nanti itu akan mendorong kita lebih kuat di Januari nanti. Jadi fight 40 hari terakhir. Ya. Oke. Dan ini akhirnya mungkin foto-foto yang saya bisa share sedikit. Ini pertama kali naik pesawat? Enggak. Oh enggak, keluar Apa nih? Ya, pertama kali pasportnya distempel, ya. Terus akhirnya ya kita nikmatin lah waktu-waktu bersama ya, kita ke Bali, kita ke Kuala Lumpur, terus kita ada ke Paris. Ini apa sih? Museum Louvre. Terus kita ada waktu sama anak-anak ke Disneyland, ya. Waktu itu masih ada papa mama. Kita habisin waktu bareng ke Malang, ya. Ini ke Bangkok, ini di Paris ya, ini di Paris. Terus dapat trip dari One Vision ke Padang. Kita ke Singapura, kemarin terakhir ke Berlin, ya. Nah, ini saya mau tunjukin nih teman-teman. Ini Pak Fajar, ya. Saya nggak tahu kenapa MC-nya hari ini Pak Fajar. Posisinya di tengah lagi, paling ganteng. Ya. Nih teman-teman bayangin ya, kalau kita trip bareng-bareng, kita pergi serunya kayak gini. Seru nggak teman-teman? Coba mau tahu dong, komen dong. Seru nggak? Seru nggak? Seru nggak teman-teman? Seru nggak? Seru nggak? Seru nggak? Coba komen. Bingung ya mau komennya apa? S nggak apa-apa, S. Seru, seru, seru ya. Tuh bayangin ya, ya. Ini kita paling dekat deh, paling dekat tuh ada Labuan Bajo. Labuan Bajo, ya. Kita akan ngumpul dulu di Pantai Pink. Di Pantai Pink ya. Nanti yang rekam bukan pakai ini doang, kamera handphone. Pak David udah siapin drone, ya. Jadi nanti Pak David diangkat sama drone, gitu ya. Kita di videoin rame-rame sampai ke atas, kalau bisa itu selebar pasir itu ada teman-teman One Vision, gitu. Ya, seru nggak? Seru. Jadi ayo semangat, kita sama-sama kejar 40 hari terakhir bisa nggak? Bisa. Tinggal teman-teman selesai ini tanya ke leadernya, saya mau bisa, saya apinya baru segini, saya apinya baru 0, gimana supaya bisa? Leader itu punya banyak strategi karena mereka udah lewatin hari-hari mereka di dalam bisnis ini, jadi mereka tahu gimana caranya. Mereka sangat tahu. Tapi teman-teman mau nggak kontak leadernya untuk tanya? Karena leader juga kadang-kadang mereka suka nggak tahu mana yang mau ngejar, mana yang belum mau ngejar, mana yang nanti dikejar dia kabur gitu kan, leader suka nggak tahu. Jadi kitanya sebagai agent, kitanya yang harus inisiatif. Saya mau gimana caranya Pak Der, Bu Der, ya supaya kita nggak keder, ya. Jadi penting ini kita sama-sama berjalan. Langsung kontak leader kayak gitu. Sama-sama. Nah ini saya juga sedikit
foto-foto yang mungkin saya bisa tunjukin tanpa support dari BOD juga kita nggak bisa ya. Ini kelima pasangan BOD kita, teman, kita percaya kita ada di One Vision tuh bukan suatu kebetulan. Kita ada di agensi ini, wah itu buat saya sih blessing banget, buat saya sama Hani itu blessing banget ya. Kali ini boleh nggak teman-teman kasih plus buat BOD ya. Mungkin mereka nggak bisa dengar tepukan tangan kita, tapi hati kita, apresiasi kita itu pasti berasa. Itu adalah sesuatu yang kita bisa berikan saat ini, detik ini, gitu. Kita kan nggak bisa ngomong apa-apa, tapi apresiasi dari hati kita. Ya, ini pengalaman saya sama mereka yang banyak support, ya. Dan juga waktu saya ada kesempatan pergi ke Paris bareng, ya ini sama Otomas, sama Kosem, ini Kosem, ini sama Kosem sama Ciana, ya. Yang kurang Pak Wahidin doang, karena Pak Wahidin waktu itu ke Australia. Bukan ini yang ke Paris ya. Nah, Pak Wahidin waktu itu saya lupa deh ya. Jadi itu saya belum foto sama Pak Wahidin ya. Tapi ini yang lainnya ada di sana, kita ketemu. Dan di hari-hari yang seperti ini saya juga dikasih kesempatan bisa ketemu untuk ngobrol hal-hal yang positif, teman-teman ya. Waktu itu ada masa-masa di mana karena saya tinggalnya dekat sama rumahnya Kokris sama Cinovi. Hari ini Cinovi ulang tahun. Kita mau ucapin happy birthday spesial buat Cinovi yang saya ingat banget sama Hani waktu itu. Kita pertama kali Star Club, terus kita nggak pernah ngikutin perayaan di J Expo. Kita nggak pernah. Gitu. Jadi itu tahun pertama kita dapat Star Club, terus kita bareng sama Kokris sama Cinovi. Walaupun kalau hitungan kayak pohon gitu ya, kita nggak ada di bawah grup pohonnya Kokris sama Cinovi, tapi kita diterima dengan baik. Kita di One Vision, BOD ini saling support satu dengan yang lain. Gitu. Cinovi ada nggak? Cinovi? Lagi ke salon. Oh, lagi salon. Bilangin kok happy birthday kok. Nggak, bercanda. Ada. Ada sebelah saya. Thank you. Waktu itu kita perginya bareng, naik mobilnya Kokris Cinovi. Waktu itu karena kita nggak tahu kita mau di sana bagaimana, karena kita no idea sama sekali, gitu ya. Thank you sekali lagi ya. Ini yang saya bisa kebersamaan yang pernah kita lewati bareng-bareng ya. Ada Ko Henry ya. Ini juga waktu itu kalau Ko Henry lagi HD mampir ngobrol ya, kita makan bareng. Banyaklah hal-hal yang kita bisa belajar ya. Ada Ko Herman ya, Ci Susan. Ini kebersamaan yang kita lewatin nggak cuma di dalam kantor tapi di luar kantor ya. Ada Ko Wahidin ya, ada Ci Dewi ya. Yang saya paling jarang foto tuh sama Ko Pendi. Karena Ko Pendi susah, dia naik sepeda, saya nggak kekejar ya. Itu aja ya. Kemudian juga ada Ko Thomas ya sama Ci Fan Fan, dan tentunya ada Kosem sama Ciana yang nanti fotonya saya share berikutnya. Teman-teman, kalau ada kesempatan, ada waktu, bisa diskusi, bisa ngobrol, jangan disia-siain. Mereka itu lebih peduli daripada kita, kadang-kadang ya, mereka itu leader-leader BOD itu lebih peduli daripada kita peduli ke diri kita atau kita peduli ke bisnis kita. Jujur aja saya ngomong. Kadang-kadang sampai kayak gitu. Kenapa? Karena mereka udah bisa lihat. Kita belum tentu bisa lihat. Karena kita berhenti di tengah jalan, yang mereka lihat, aduh ini tinggal dikit lagi, gitu. Begitu mereka ngomong, kita baru, oh iya ya, yuk kejar. Gitu. Ya, jadi teman-teman ambil waktu. Kalau kita lagi kondisi nggak fit, lagi kondisi kurang on fire, ya ambil waktu untuk kontak leader aja. Cuman tanya cuman cerita juga boleh. Hari ini saya gini. Kira-kira saya harus gimana? Gitu, itu lebih baik. Jangan nunggu leadernya tanyain, jangan. Karena itu ada kesempatannya 50-50. Kalau pas leadernya mungkin ngelihat atau leadernya pas ada kayak, oh ya mau kontak dia. Tapi kalau kitanya sendiri kan itu sebenarnya udah 100% karena kendalinya di kita. Gitu loh maksudnya yang saya mau ngomong. Ya. Jadi teman-teman percaya mereka mau kita sukses. Mereka mau kita berhasil. Ya. Oke, saya lanjut. Tadi udah ke
keberapa tadi chapternya? Udah ke itu ya, ke-5 ya. Nah, sekarang ambil waktu teman-teman, boleh ambil handphonenya. Tadi kan udah ke pasangannya ya, sekarang ke leadernya dong. Nah, Dwi boleh bantu nyalain lagu nggak, di lagu aja lagu. Teman-teman 2 menit deh, 2-3 menit ambil handphonenya untuk kontak leadernya. Apa yang teman-teman mau ngomong bebas, ya. Paling nggak bisa ngomong thank you, gitu. Silakan teman-teman ya, silakan. Ambil waktu ke leadernya. Terus teman-teman kalau punya akses ke BOD juga silakan. Silakan kontak ke BOD, ya. Saya deh yang putar deh lagunya. Ambil waktu sekarang. Jangan nunggu nanti. Enjoy aja teman-teman. Saya nggak lama. Saya 10 menit lagi udah selesai. Ya, saya 10 menit lagi udah selesai. Nah, thank you. Ambil waktu, teman-teman. 3 menit. Ya. Kalau teman-teman mau bilang 40 hari terakhir nih, saya mau gini, mohon. Bebas. Kalau punya akses ke BOD, silakan. Ya, silakan. Hari ini kita nggak mau cuma dengar. Hari ini kita mau berbagi isi hati, berbagi mimpi, berbagi goals, berbagi harapan. Waktu 2-3 menit ini kontak leadernya. Kalau teman-teman punya akses ke BOD, silakan boleh chat ke BOD siapapun itu. Buat teman-teman yang udah punya tim, ya, ada tim yang saat ini dibimbing, ya, teman-teman leader juga boleh ambil waktu untuk chat, entah itu support, entah itu hubungan yang ada, teman-teman mau sampaikan, ngomong sekarang, sampaikan lewat chat, mau lewat telepon, kalau memang rasa lebih nyaman juga nggak apa-apa, tapi lewat chat juga nggak apa-apa, bisa dibaca. Kadang-kadang ada perasaan hati leader yang nggak sampai. Dulu saya ingat apa ya, film apa judul ya, kasih yang tak sampai gitu. Karena ada leader juga kadang ada perasaan khawatir, aduh kalau saya terlalu nge-push gimana gitu, mungkin ada perasaan gitu. Tapi sebenarnya maunya lihat supaya teman-teman itu berhasil, karena kita udah jalani, udah lewatin ini. Ada waktu, ya, kontak ke leadernya. Kalau punya akses ke BOD silakan aja. Terus teman-teman yang leader, teman-teman punya akses, sudah punya tim, ngomong sesuatu sama timnya, ngomong sesuatu ya dari hati. Mungkin mereka ada yang nggak ngikut sharing hari ini, power session hari ini, nggak apa-apa, nggak usah bingung. Nanti kan mereka ada yang bingung kan, apa nih tiba-tiba chat gitu, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman keluarin isi hatinya. Ya, karena tadi kita udah sama-sama punya goal yang baik atau niat yang baik. Kita nggak mau sendiri, kita mau bareng-bareng. Ya. 1 menit lagi ya, 1 menit lagi. 이곳에 너의 모든
Kalau mau ketikin doa juga boleh ya, teman-teman mau doain timnya, mau doain leadernya, boleh juga ketikin dalam chat, doanya disampaikan ya, boleh. 上乗ってるよな上乗ってるよなオッケーオッケー落ち着け落ち着け大丈夫大丈夫けTeman-teman, saya lanjut ya. Kalau ada teman-teman yang belum selesai, mungkin timnya ada beberapa, baru chat 2-3 orang, nanti lanjutin lagi nggak apa-apa. Ya, nanti lanjutin lagi. Saya balik sharing ya. Oke. Saya perlu balik share screen lagi. Berarti oke, thank you ya Dwi ya. Thank you Dwi buat supportnya juga ya. Oke, teman-teman. Tadi saya udah bilang ya, One Vision itu berarti banget sih buat kami, itu berarti banget. Ini bukan sekedar agensi. Pokoknya One Vision perlu apa? Perlu sesuatu yang dilakukan, saya sama Hani siap kontribusi ya untuk kemajuan keluarga. Kita sama-sama di One Vision ya. Nah, teman-teman, ini pengalaman yang sebenarnya nggak mudah, tapi saya harus ceritain supaya dari pengalaman ini kita nggak terlambat ya. Jadi intinya saya bersyukur dengan keluarga yang saya punya, tapi papa mama saya itu udah nggak ada. Jadi saya punya kerinduan bahagiain mereka. Salah satunya tuh sebenarnya mama saya tuh pernah kepengen punya mobil Fortuner putih gitu. Tapi waktu saya udah usahakan itu, mobilnya baru datang 1 bulan pas mama saya meninggal, gitu. Datangnya 1 bulan pas mama saya meninggal. Jadi udah mama saya nggak sempat lihat, dia lihat dari surga, ya. Terus juga akhirnya ada niatan lagi, satu lagi, pengen senengin papa saya, itu untuk punya mobil Mr. Bean. Tapi memang juga ya namanya usia kita benar-benar nggak ada yang tahu ya. Ternyata kejadiannya terulang lagi gitu. Jadi sekarang papa mama saya nggak ada, dan bulan ini nih 1 tahun papa saya nggak ada gitu. Tapi saya harus move on karena saya masih ada keluarga yang ada di sini ya. Ada istri saya, ada 2 anak saya, sama 1 mama mertua saya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman pernah nulis goal dan goalnya itu ada kaitan sama keluarga, teman-teman jangan terlambat sekarang. Karena kalau nggak sekarang, mungkin waktunya akan terlambat gitu loh ya. Jadi saya sekarang cuma bisa foto, ya ini menggambarkan hati saya buat mama, ini menggambarkan hati saya buat papa, gitu ya. Dwi boleh bantu puterin Let Somebody Go. Ini yo persembahan untuk mengenang. Lagunya nggak itu tadi, salah lagi. We had a kind of love, I thought that it would never end. Oh my lover, oh my other, oh my friend. We talked around in circles and we talked around, and then I loved you to the moon and back again. You gave everything this golden glow. Now turn off all the stars, 'cause this I know, that it hurts like so to let somebody go. All the storms we weathered, everything that we went through. Now without you, what on earth am I to do? When I called the mathematicians
sorrow into song. Oh, it hurts like so to let somebody go. To let somebody go. Oh, when you love somebody, when you love somebody, got to let somebody know. Oh, when you love somebody, when you love somebody, got to let somebody know. So, when you love somebody, when you love somebody, and it hurts like so. To let somebody go, it hurts like so. To let somebody go, but you're still with me now, I know. But you're still with me now, I know. Ya, teman-teman masih ada waktu ya. Selama ya kita mungkin udah pernah janji sesuatu, kan masih ada waktu. Jadi ayo tuntasin sama-sama. Gimana cara tuntasinnya? Paling dekat itu sebenarnya selesaikan Labuan Bajo. Karena itu step pertama, benar-benar pertama. 40 hari ini fight. Seperti saya step pertama dapat Bali waktu itu, baru ke selanjutnya. Gitu. Ya teman-teman, semangat. Ya, ini pas minggu depan papa saya 1 tahun. Gitu. Jadi saya tahu dia suka mobil itu. Ya saya thank you juga Ko Henry dan timnya udah bantu untuk mewujudkan. Ya. Karena belum nyampe waktu itu saya bikin miniaturnya, jadi mobil yang kecilnya. Papa saya yang pilih warna, dia yang pilih, pokoknya dia yang mau. Gitu, ya. Oke, saya lanjut. Saya sedikit lagi selesai. Nah, oke. Yuk. Nah, ini saya juga mau sharing. Teman-teman di bisnis ini bisnis yang mulia. Ini bisnis yang kalau kita jadi agent, kita bantuin nasabah untuk mereka punya proteksi. Tapi kalau kita leader, teman-teman saya mau bangkitin semangat leader juga. Yuk, akan ada orang-orang lain juga yang hidupnya akan bangkit. Ya, saya cerita dikit aja. Tapi ini saya janji, ini cerita terakhir saya tentang si Jimmy. Karena dia udah mau renew, dia udah mau rebuild. Dia udah nggak mau pakai cerita lama lagi. Dia udah mau mau mulai cerita yang baru. Ya, saya janji ini cerita saya yang terakhir. Ya, teman-teman yang agent, ya, saya cuma mau bilang itu adalah keputusan yang tepat teman-teman join. Tapi teman-teman ikutin aja alurnya, ikutin aja, nurut aja. Ya, September 17 ikut camp umur 22. Januari 2018 promosi, jadi dalam waktu 3 bulan akhirnya dia promosi. Teman-teman yang ngejar promosi juga, come on, yakinin ke diri kita mau capai, bilang ke leadernya, saya gimana caranya supaya capai. Ya, promosi AD. Bulan Maret dia udah bisa DP mobil. Ya, dalam waktu 6 bulan, ya, agent join, bulan ke-6 udah bisa DP mobil. Ya. Bulan Agustus dia kuliahin adiknya, bulan September dia merisainkan pasangannya, waktu itu masih pacar ya, belum istri. Ya. Januari 2020 dia promosi AD plus bonusnya top AAD waktu itu.
Terus Oktober 2020 DP rumah. Terus ajaibnya ya DP rumahnya 2020. Saya ulang tahun kemarin 9 Oktober 2021. Dia kontak, "Kok, Ci, aku mau kasih hadiah." Si Jimmy Amanat bilang, "Aku mau kasih hadiah." "Oh iya, Jim." Saya bilang, "Ya bagus ya mau kasih hadiah ya. Berarti dia ada perhatian gitu sama saya." Terus dia bilangnya gini, "Tapi kok hadiahnya buat kita?" "Lu gimana sih, Jim? Lu mau kasih hadiah, tapi hadiahnya buat kita. Gua nggak ngerti maksud lu gimana." "Iya kok, karena tepat di tanggal 9 Oktober 2021 kita serah terima kok." Gitu. Jadi dia serah terima rumah dia tuh, ya. Jadi rumahnya buat dia, tapi kebahagiaannya buat kami, ya. Puji Tuhan. Dan kemarin terakhir November 2021 mereka bisa melangsungkan hari pernikahan. Saya siapin video khusus juga buat Jimmy sama Nat, ya. Dwi boleh puterin. Teman-teman leader lihatnya ini, bayangin teman-teman akan punya tim, punya rekrutan yang teman-teman bisa bimbing hidupnya sampai ngalamin perubahan hidup, ya. Enjoy the movie. Where would I run to the throne of mercy? Where would I kneel at this cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Belajar Jesus. nyetir nih, masih pakai jaket motor. Be glorified in all things, for all my life I am yours, forever yours. Nyetirnya desain ya. For the scars of healing, there is a Saya song ngajarin. Sekarang dia yang ngajarin Nat. and truth. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, you're wonderful. So here I bow to lift you high, Jesus. Be glorified in all things, for all my life I am yours, forever yours. And go here and now, be lifted high, right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. And God here and now, be lifted high, right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus. Be glorified in all things, for all my life I am yours, forever yours. 9 Oktober. Langsung kita datang. Oke, Jim, kita datang. I bow to lift you high, Jesus. Be glorified in all
Oke. Teman-teman yang sekarang agent itu adalah gambaran ke depan teman-teman bisa jadi bahkan lebih daripada itu. Saya cuma mau bilang bahwa prosesnya memang harus dilewatin kok, nggak ada yang instan. Tapi keep the spirit ya. Jangan merasa, oh saya ini kayak disuruh leader atau enggak. Sebenarnya leader itu nggak pengen apa-apa, cuma mau lihat teman-teman agent sukses. Cuma itu aja kok. Gitu. Kita teman-teman leader, kita itu masih bisa prospek kok. Kita nggak perlu istilahnya harus, oh ada tim nih supaya saya ada income. Enggak. Kita masih bisa prospek, kita punya income dari mana yang kita kerjain kok. Tapi kita pengen banget teman-teman agent ngalamin yang kita ngalamin. Gitu. Ya. Jadi jangan ada pikiran yang salah, jangan nggak enak juga sama leader. Aduh nggak enak nih, kayaknya saya belum perform. Justru saat kita belum perform, kita butuh leader bantu kita. Waktu kita belum perform, jangan mundur, jangan menghindar. Leader itu tidak minta teman-teman jadi hebat, enggak. Tapi leader itu pengen bantu teman-teman semua bisa nguasain, ngalamin, dan teman-teman bisa berjuang, bahkan lebih hebat dari leadernya teman-teman. Ya, pikiran yang salah, pikiran yang nggak penting, yang nggak guna, pikiran-pikiran yang, aduh, saya soalnya udah lama nggak aktivitas. Gara-gara itu kita harus minta leader kita bantu untuk pantau kita. Saya belum bisa, leader bantu supaya kita bisa. Para leader, ayo semangat, kita bayangin bahwa akan ada orang-orang baru yang hidupnya akan berubah lewat kesempatan atau jalan baik yang kita kasih sama mereka. Memang nggak gampang. Saya tahu kita membina itu, mementor itu, membimbing itu memang nggak gampang. Saya tahu ada hal-hal yang kita harus korbankan. Misalnya ego kita, kenyamanan kita. Kita pikirnya dulu kayaknya saya bisa, kenapa ini nggak bisa-bisa? Nggak apa-apa. Itu hal yang memang wajar untuk apa? Untuk kita semakin dewasa kita dibentuk. Jadi para leader semakin banyak tim yang kita bisa bantu, maka akan semakin dewasa kita dibentuk. Ya, jadi ini benar-benar simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Tidak ada satu yang dirugikan, satu yang lebih diuntungkan, nggak ada. Ini masing-masing kita saling menguntungkan. Ya, saya encourage banget. Ayo 40 hari terakhir ini jangan tunggu tahun depan. Kalau bisa rekrut sekarang. Karena kita nggak tahu timingnya agent-agent kita. Ada agent-agent yang mungkin belum jalan, nggak apa-apa. Karena kita juga nggak tahu mereka itu timingnya momennya kapan. Ya, yang penting hati kita tetap tulus, murni, mau berikan jalan baik buat mereka. Ya, ini yang terakhir. Ya, perjalanan rohani saya yang pertama, teman-teman. Saya ada buat postingan di IG yang di Impact 20. Saya record perjalanan saya dari hari pertama ke hari 100. Jadi saya buat satu jalan lah ya. Kayak saya men-challenge, saya berdua sama istri saya men-challenge untuk yuk kita coba mulai yang baru yuk. Sesuatu yang men-challenge kita. Ya. Dulu saya tahu Tuhan itu ada. Saya nggak ateis. Ya. Kemudian saya belajar untuk percaya sama Tuhan. Tapi hari-hari ini kami berdua sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kami sadar kalau bukan karena Tuhan, kita nggak bisa. Sama sekali nggak bisa. Jadi kalau misalnya ada hal-hal baik yang terjadi dalam hidup kami, dalam hidup Jimmy dan tim, percayalah itu semua kemurahan Tuhan. Dan ini yang saya bisa share terakhir. Jadi saya mendapat 3 full. Jadi penuh full ya. 3 full. Yang pertama fruitful. Ini saya bikinnya di 9 Agustus. Teman-teman, saya itu sempat kehilangan nyawanya waktu papa saya nggak ada sebetulnya. Karena saya rasa ada yang hilang gitu. Dan berusaha untuk comeback ya. Karena lumayan habis waktu untuk ngurus orang tua. Sampai akhirnya saya comeback, saya sama istri bersiasat. Jadi kita mulai di 9 Agustus, teman-teman. 9 Agustus, ini mulai hari yang pertama dengan API segini. Dan puji Tuhan, hari ini tepat hari yang ke-100. Hari ini hari yang ke-100. Gitu. Jadi hari ini hari yang ke-100 dengan kemurahan Tuhan. Total issued, total submission, bonanza, major, kita udah achieve London. Jadi tinggal issued sama ngejar selanjutnya sisanya. Dan ini pengalaman pertama bisa
Star Club sebelum tutup tahunnya. Kalau tahun-tahun yang lalu itu di ujung tahun, di ujung tanduk, semuanya di ujung ya. Jadi sekarang kami mau makin bertumbuh ya, pertumbuhannya bukan cuman ngelihat agent bertumbuh, kami pun sebagai leader juga harus bertumbuh lebih lagi gitu ya. Itu yang kami syukuri semua karena kemurahan Tuhan ya. Fruitful ya. Yang kedua, kami merasa faithful ya, kami diberkati. Kesetiaan Tuhan itu dalam hidup kami begitu luar biasa ya. Saya nggak tahu nih, kalau saya sama Ciana ada apa enggak. Kalau Kotoma sama Cipanpan ada dari tadi ya. Dari tadi ada, saya tahu. Tapi saya cuma mau bilang, saya bersyukur saya ada di tim ini ya. Ini orang tua leader kami, ini kakek nenek leader. Ini kakek nenek paling muda ya, kakek nenek paling muda ya. Kakek nenek tapi muda ya. Kesetiaan Tuhan itu kami rasakan begitu rupa. Tuhan setia. Ya, mungkin nanti lain waktu lah. Ini bukan momen yang tepat untuk menceritakan keajaiban yang ke-9 dan ke-10 ya. Tapi itu lain waktu. Intinya, teman-teman, kalau teman-teman yakin Tuhan pernah berjanji sama kita, pegang janjinya. Karena janjinya itu, ya dan amin, dia setia. Yang penting kita tahu mana janjinya. Ya. Dan yang terakhir, ya, fruitful, faithful, ada family full, ya. Nggak ada istilah family full tuh nggak ada. Saya bikin-bikin aja supaya ada fullnya. Kan nggak enak ya, yang tadi udah full, ini nggak ada fullnya ya. Ini tim kecil kami yang setiap hari saya belajar dari Pak Kemal Budian untuk adakan apa? Saya lupa istilahnya mereka, tapi saya sebut kalau kami itu morning sharing ya. Ada Jimmy, ada Nat. Ini sebelum mereka menikah ya, masih dipisahkan. Sekarang mereka belagu, kalau nge-zoom udah sebelah-sebelahan terus sekarang dia. Ya, dan nempel ya. Kemudian ada istri saya, ada Philip, ada Merlis, ada Yopi. Ini yang setiap hari kami sharing, ngobrol dari pagi hari untuk merencanakan sesuatu, buat janji sama-sama, dan kita nggak lupa tutup dalam doa sama-sama. Buat kami, hasil itu pemberian dari Tuhan, tapi kami lakukan bagian kami yang terbaik. Ya, saya tutup dengan sebuah statement ini, teman-teman. Ya, habis ini saya selesai ya. Thank you yang udah dengerin saya sampai hari ini. Ya, usaha tanpa keajaiban itu kejenuhan, teman-teman. Usaha tanpa keajaiban itu kejenuhan. Saya ngebayanginnya kalau teman-teman pernah lihat orang surfing, usaha itu kayak orang di papan seluncur, terus dia berusaha untuk dayung-dayung, kan sebelum dia surfing kan dia harus dayung-dayung dulu. Nah, itu usaha. Tapi keajaiban itu seperti ombak, yang datangnya kita nggak tahu kapan. Bisa bayangin nggak orang yang mau surfing, terus dia dayung-dayung, terus ombaknya nggak datang-datang? Bosan, jenuh. Itu jenuh banget. Ya, itu usaha tanpa keajaiban. Tapi kita mengharapkan keajaiban tanpa usaha, pasti ketinggalan. Ya, kita ngarepin ada ombak, tapi kita nggak pernah mendayung sampai di tengah-tengah bagian ombak itu. Jadi kita cuma bisa ngeliatin apa? Ih, ombaknya lewat. Ih, ombaknya lewat. Malah kita ngeliatin orang. Itu yang Hani dulu lihat. Si Aau ngeliat di pinggir, tepokin orang, weh hebat, surfing hebat. Tapi nggak pernah surfing. Ya, itu yang dia harus gitu. Sampai kayaknya saya berusaha, nih kayak saya mau langsung pergi gitu ya. Nah, teman-teman, jadi keajaiban tanpa usaha kita itu pasti ketinggalan. Ya. Jadi saya berharap hari-hari ini kita berusaha tapi disertai keajaiban. Jadi kita ada di dalam ombak, kita ada di dalam momentum itu, kita ada di dalam keindahan itu. Nah, hari-hari ini saya sama Hani sedang melewati ini. Keindahan yang tidak lain tidak bukan. Itu pemberian daripada Tuhan. Ya. Harusnya sih udah nggak ada. Coba saya cek ya. Ya, benar udah nggak ada. Ya, thank you teman-teman buat waktunya, dan saya kembalikan ke MC. Pas loh jam 12 loh, teman-teman lihat jam deh. Pas nggak jam 12? Pas kan? Iya. Pas. Silakan. Oke, terima kasih Bro Ahau, Cihani.
Thank you, Tangannya mana, Ani. teman-teman? Thank you. Chatnya. Oke. Keren banget ya. Semua kita bisa belajar nih dari Bro Al. Konsisten banget dari awal. Nggak ngotot banget gitu kan. Semuanya harus dan harus ya. Kalau enggak, ngapain lagi kan. Kita udah di bisnis yang tepat. Oke. Thank you banget. Nah, Ko Al dan Ciani, ini ada reward atau piagam dari One Vision. Nah, keren, ganteng banget ya. Teman-teman, kita mau foto. Jadi Mau foto, ya. ini di on ya, kameranya di on, terus ininya sertifikatnya ditutup dulu. Oke. Kita mau foto ya. Ya, kita foto dulu, teman-teman. Jangan tes dulu ya. Jangan dulu ya. Chatnya jangan dulu ya. Ini screen share-nya ditutup dulu aja kali ya. Tolong Mas. Nah, oke. Saya lihat ya, ada berapa videonya on dulu ya. Ada 1, 2. Teman-teman videonya di on dulu, saya kasih waktu mau ya. Ada yang lap-lap air mata ya. Iya, dilap dulu nggak apa-apa. Ayo. Iya. Dandan dulu. Jangan kelamaan dandan mah. Ada 4. Ayo. Oke ya, video udah on ya. Oke. Tuh kan si Jimmy sama Nat kan sebelahan sekarang. Apa saya bilang? Oke ya. Slide yang pertama. 1, 2, 3. Oke. Tahan ya. Tunggu ya, teman-teman tahan ya. Oke, slide yang kedua. Tahan ya. Oke, slide yang kedua. Sip. Sekarang slide yang ketiga. Tahan ya. Yang ketiga. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekarang slide yang bentar. Slide yang keempat ya. Slide keempat. Keempat udah nggak ada. 4 udah kosong. Silakan Pak Fajar. Oke, thank you. Nanti kalau mau ada yang nanya-nanya tentang semangatnya nih, Go dan Ciani, bisa langsung ya, bisa langsung japri. Pokoknya biar bisa tambah semangat nih teman-teman di sini kan, gitu karena waktunya sudah tidak memungkinkan. Nah, sekarang berarti video ya, video dari top agent dan top leader ya, Mas Dwi ya. Untuk top agent. Selamat pagi teman-teman. Nama saya Justin, spouse dari Bang Elizabeth. Puji Tuhan, teman-teman, minggu ini kami dipercaya boleh jadi top agent by API. Sebelumnya saya mau mengucapkan syukur dulu pada Tuhan saya, Tuhan Yesus, Bunda Maria. Tidak lupa juga buat leader saya, Pak Kris dan Bu Novi, atas supportnya selama ini. Nah, teman-teman, sebenarnya case yang saya dapatkan minggu ini ada 3 case, 2 case yang besar, itu sepasang suami istri closing produk PCB 88. Nah, kebetulan memang ini kita sudah tabur dari tahun lalu ya. Jadi tahun lalu, nah masih tarik undur ya. Akhirnya di bulan November ini mereka akhirnya mau closing juga. Ya, percaya satu hal teman-teman, apa yang kita tabur, ya pasti kita akan tuai, cuman nggak tahu kapan. Yang penting kita berusaha, tetap fight, tetap prospek, ya die-do teman-teman, tinggal sisa 6 minggu, semua bisa terjadi, mujizat bisa terjadi di Prudential. Ya, nah banyak teman-teman kita yang sudah senior, jadi saksi hidup teman-teman. Yang penting mau berjuang, mau kerja, mau prospek, pasti ada hasilnya. Ya, selama berjuang tutup tahun ini dengan hasil yang terbaik. Salam sukses. See you in the top. Bye teman-teman. Oke, terima kasih. Yasin, silahkan. Bisa menjadi top agent by cash. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada leader saya Pak Peri Umar Bakri juga Pak Wahidin yang selalu mensupport kami
dalam bisnis prudensial ini. Minggu ini ada 9 case, 4 case itu saya ambil untuk saya pribadi, suami saya juga anak-anak saya, karena menurut kami produk ini sangat bagus sekali. Dan 4 case lagi dari nasabah lama saya. 1 case lagi saya dapat itu tadinya dia hanya ingin lihat-lihat aja, tapi setelah saya bicara, ngobrol-ngobrol, akhirnya hari itu juga closing. Malah dia ingin buatin lagi untuk suaminya yang pewaris. Semoga lebih cepat ya, lebih baik ya. Jadi untuk teman-teman tetap semangat, tetap punya niat yang baik untuk bantu orang di luar sana untuk memiliki proteksi yang baik untuk keluarga mereka, juga untuk mereka yang maksimal bagi mereka. Insya Allah dengan niat baik kita, Allah akan membukakan jalan kesuksesan untuk kita semua. Semangat, selamat pagi. Selamat pagi Avengers. Alhamdulillah minggu ini saya menjadi top agent by annual premium income. Terima kasih kepada leader-leader saya, yaitu Pak Yoga, Ibu Dinda, dan Tosca yang sudah membimbing dan membantu saya hingga mencapai ke goals ini. Produk pertama saya yang saya tawarkan adalah produk kesehatan PPH Plus, dan saya berikan untuk seorang dokter yang suka dengan produk ini. Kedua adalah Pro Critical Benefit 88 untuk penyakit kritis bagi seorang ibu pengusaha yang juga membutuhkan dan beliau cocok dengan produk yang telah saya tawarkan. Buat Avengers, tetap semangat. Kita masih ada waktu 1,5 bulan untuk mencapai target. Go promosi, go London, go Edinburgh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas rezekinya, di mana pada minggu ini saya menjadi top leader by case di One Vision. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada leader saya yang luar biasa, Bapak Wahidin dan Bu Dewi, yang tidak henti-hentinya mensupport saya, baik tenaga dan pikirannya kepada saya dalam mengerjakan bisnis prudensial ini. Dan juga tidak lupa terima kasih kepada istri saya dan anak-anak saya sebagai sumber inspirasi saya. Dan tidak kalah penting lagi buat tim saya, wabil khusus buat Hasmi dan Robert yang pada minggu ini menjadi top agent by case di One Vision. Teman-teman, waktu masih ada 41 hari lagi, tidak ada yang mustahil, mukjizat bisa terjadi bagi orang-orang yang mau berjuang untuk mewujudkan impiannya di tahun ini. Tetap positif, tetap aktivitas, tetap training. Semoga di tahun ini sampai akhir Desember 2021 ini semua goals-goals kita tercapai. Go promosi, go prestasi. Thank you. Amin. Amin. Nah, sekarang sebelum kita selesai, ada closing space dari BOD, yaitu Pak Henry. Silakan Pak Henry. Ada Pak. Closing space dari Pak Henry atau Pak Wahidin sebelum kita tutup acara pagi ini, power session pagi ini. Pak Henry-nya nggak ada ya? Nggak apa-apa, saya yang tutup aja. Oh, Pak Bendi, saya Pak Bendi. Tadi baru gitu, Pak. Silakan, Pak. Oke, selamat pagi semua teman-teman. Pagi. Luar biasa hari ini teman-teman, bahwa kita bisa mendengarkan kisah luar biasa dari Aao dan Hani beserta timnya, yaitu Pak Jimmy dan Paus. Semoga kisah beliau bisa menginspirasi kita semua hari ini, bisa menjadi bekal buat kita semua untuk mengakhiri akhir tahun ini dengan gemilang, teman-teman. Semoga apa yang teman-teman cita-citakan di tahun ini, baik itu Startup, Double Startup, PCC, MDRT, maupun promosi, baik ke AD maupun AD, bisa tercapai semua. Dan sukses, dan see you at the top, teman-teman. Jangan lupa Senin ini bagi leader ya, ada acara leader. Oke. Yuk, teman-teman, saya kembalikan ke MC. Thank you. Ya, terima kasih Pak Bendi, closing space-nya. Nah,
teman-teman, buat teman-teman leader hari Senin nanti ada training buat leader, dan minggu depan ada power session dan training lagi, dan banyak ada virtual training dan lain-lain. Ada ya, Mas Dwi ya, layarnya. Nah, Senin nih dari Pak Ugi Sunaryono, gitu. Dipandu oleh Reza Alfian. 22 November jam 9 pagi sampai selesai. Jangan lupa. Oke. Final sprint nih. Nah, siangnya ada Go AD 2022. Special event untuk semua AD. Ini buat AD ya. Senin 22 November jam 1 siang sampai selesai. Ayo, teman-teman, semua pasti mau promosi dong ya. Gitu. Lanjut. Nah, seperti saya bilang tadi, ada virtual daily training. Nanti buat teman-temannya, buat agentnya yang belum sempat nih ya, mungkin halaman hari ini, masih bisa ngikutin. Banyak, ada 4 training nih. Keren-keren semua pengajarnya. Lanjut. Ada lagi Mas Dwi? Nah, minggu depan, Power Session dengan Ibu Dinar Feni Manalu, dipandu oleh Bapak Yohanes Satrio. Oke. Dari luar nih, Pak Yohanes juga nih. Gitu. Tanggal 27 November di jam yang sama, 10.15 sampai jam 12.15. Jangan sampai kelewatan. Terus, One Vision. Ayo, siapa yang belum follow One Vision Agency, buat Instagram, ada Facebook-nya, One Vision Agency, dan YouTube-nya Alfi Group. Nah, di YouTube nih teman-teman bisa belajar semua, dari ada power session, ada semua untuk belajar mencapai goals 2021. Banyak banget yang belum sempat atau mau nge-refresh lagi bisa. Biasanya saya juga nonton lagi. Nah, segitu aja ya teman-teman. Terima kasih yang sudah hadir pagi ini. Jangan lupa nih nanti buat absen ya. Selamat pagi, terima kasih teman-teman. Go promosi, go prestasi, Labuan Bajo, Korea, London, Edinburgh. Jangan lupa. Yuk, semangat ya. Thank you. Thank you, Bro Fajar, ada best picture-nya. Terima kasih, Pak Andri. Ya. Bro Fajar ada best picture-nya. Oh iya, sorry. Untuk best picture-nya, bentar, maaf teman-teman. Ada nih, sorry. Untuk best picture-nya, boleh ditampilkan Mas Dwi ya. Maaf teman-teman. Indri. Nah, siapa nih? Ibu Raymond dari Bro Paulus. Ya, Pak Raymond, best picture. Kenapa? Karena aktif dari tadi, selalu on video, akun, dan semoga mencapai goals tahun ini ya, Pak Raymond ya. Amin. Amin. Thank you, Pak Raymond. Iya, Pak. Nah, oke. Terima kasih ya teman-teman partisipasinya. Selamat pagi. Oke, thank you. Thank you. Pagi. Absen ya teman-teman ya. Jangan lupa Pagi, absen thank ya. you semua. Thank you, Bro Jarwo. Thank you, Pak Pendi. Jangan lupa absen. Thank you, Bro Thank you, Om Jarwo. Sama-sama. Siang panas. Thank you, Bro Jarwo. Sama-sama, Bro Tommy. Terima kasih, Bro Fajar. Sama. Terakhir baru keren.